Empower by promise. Bagaimana kita diberdayakan, dikuatkan dengan suatu janji Tuhan. Saudara, saya mau membuka dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Di sini dilatar belakangi kisah Maria yang baru saja menerima kabar ilahi melalui malaikat Gabriel. Dia segera berangkat ke rumah Elisabeth sanaknya yang juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Inilah kisah saat Maria memberi salam, bayi dalam rahim Elisabeth melonjak dan Elisabeth pun dipenuhi Roh Kudus dan mereka berdua memuji Tuhan. Hanya satu, karena rahmat yang datang setelah lama menanti. Satu, karena iman yang berani percaya. Saudara, saya membawa satu firman yang sangat menguatkan dan kita akan mengupas firman Tuhan yang menjadi ayat kunci. Kita buka dari Lukas 1 ayat 41 sampai 42. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Iman sejati menghasilkan resonansi rohani. Ketika hati yang percaya bertemu, percayalah, Roh Allah bekerja. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Intinya ketika hatimu percaya, Roh Allah bekerja dahsyat. Dari Lukas 1:45 jelas dikatakan, berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kunci berkat itu bukan pada kemampuan saudara, tapi kepercayaan iman kita. Percaya itu sebelum melihat, itulah iman. Lukas 1:46 sampai 47 dikatakan dengan jelas, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kesetiaan dalam penantian berujung pada penyembahan sejati. Inilah iman yang setia menantikan janji Tuhan akan selalu beresonansi melahirkan penggenapan kasih karunia. Saya membawakan 3 pesan utama. Pertama, iman yang beresonansi ketika yang percaya bertemu, saling percaya, orang-orang percaya bertemu, Roh Kudus bergerak dahsyat. Kuncinya di Lukas 1 ayat 41 sampai 42. 44 bagaimana dinyatakan Maria dan Elisabeth sama-sama percaya pada janji Tuhan yang mustahil saat keduanya berjumpa. Dan ada lonjakan iman saudara, bukan hanya dalam rahim tapi dalam roh mereka. Ya, misalnya saya jadi ingat lagunya, ya Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Roh Allah membuat kegerakan. Roh Allah ada di sini. Nah, itu saya lupa. Pokoknya ada kegerakan Roh Allah, gitu ya. Jadi ketika hati yang percaya bertemu, iman itu memantulkan gemas surgawi. Iman bukan hanya pribadi, tetapi menular dan menguatkan generasi lain. Contohnya seperti yang kita lihat Yosua dan Kaleb, mereka itu beresonansi imannya. 2 orang yang tetap percaya di tengah generasi yang taunya cuman mengeluh, ragu. Di Bilangan 14 kisahnya dengan jelas. Tetapi yang kedua ini yang tetap percaya dan mereka beresonansi imannya di tengah bangsa yang takut dan Tuhan sangat menghargai iman yang demikian. Jadi resonansi itu seperti getaran garpu tala. Satu garpu bergetar membuat garpu yang lain seirama ikut bergetar. Demikian pula iman. Ketika satu hati percaya, hati yang lain pun ikut dihidupkan. Iman sejati bukan hanya bertahan, dia bergema. Iman sejati bukan hanya bertahan, ia bergema. Kemudian yang kedua kita belajar ketaatan yang melahirkan generasi kasih karunia. Ketaatan yang melahirkan generasi kasih karunia. Dari Lukas 1 ayat 38 menjadi kunci dan juga Lukas 1 ayat 45. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Elisabeth menegaskan, berbahagialah ia yang telah percaya. Keduanya ini lambang 2 generasi yang sama-sama tunduk di bawah kehendak Allah. Jadi apa pesannya? Ketaatan hari ini membuka jalan bagi kasih karunia esok hari. Ketaatan hari ini membuka jalan bagi kasih karunia besok. Elisabeth taat dalam menanti. Maria taat dalam mempercayai. Keduanya wanita yang taat, penuh iman. Dan dari ketaatan itu lahirlah Yohanes Pembaptis
dan Sang Mesias, Yesus Kristus. Dua generasi yang saling melengkapi misi Allah. Saudara, kita juga belajar lintas generasi ini seperti Ruth dan Naomi, dua perempuan lintas generasi yang setia dan taat sehingga lahir garis keturunan Mesias. Bila kita membaca dari Ruth 1 sampai pasal 1 sampai pasal 4. Saudara, saya jadi ingat relay race. Pelari pertama tidak berlari untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyerahkan tongkat pada generasi berikutnya. Demikianlah Elizabeth dan Maria. Tongkat iman berpindah melalui kesetiaan. Ketaatan hari ini adalah warisan kasih karunia bagi generasi esok. Ketaatan hari ini adalah warisan kasih karunia bagi generasi esok. Kesetiaan yang pesan yang ketiga, kesetiaan yang melahirkan pujian di ujung penantian. Kesetiaan yang melahirkan pujian di ujung penantian. Kuncinya di Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Magnificat. Setelah perjalanan panjang penantian, baik bagi Elizabeth yang tua maupun Maria yang masih muda belia, keduanya berakhir dalam nyanyian penyembahan. Saudara, di sini ada pesan, kesetiaan yang diuji itu akhirnya menemukan nada pujian. Kesetiaan yang diuji itu akan menemukan nada pujian. Mereka semua bernyanyi bukan karena semuanya mudah, bukan, tapi karena mereka melihat tangan Tuhan bekerja di balik waktu. Seperti Hana, kisahnya jelas di 1 Samuel 2, kisah yang sangat menyentuh. Setelah bertahun-tahun menanti, Hana pun akhirnya bisa bernyanyi. Persis seperti lagu yang dinyanyikan Maria. Seperti lagu yang hanya terdengar indah ketika setelah melalui tekanan nada. Tanpa tekanan tidak ada harmoni. Tanpa penantian tidak ada magnifikan. Kesetiaan yang bertahan akan selalu berakhir dalam nada penyembahan. Saudara, Natal adalah tentang iman yang beresonansi, ketaatan yang menurun lintas generasi, dan kesetiaan yang akhirnya bernyanyi. Maria dan Elizabeth menunjukkan bahwa mujizat bukan dimulai di palungan, melainkan di dalam rahim yang taat dan percaya. Taat dan percaya. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Natal adalah janji Allah yang menjadi nyata di hati yang tetap percaya meski menanti dalam sunyi senyap. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati.